juga bingung bagaimana caranya. Dan akhirnya pada tahun 2019 ada COVID dan kita semua pasti kena dampaknya, dan gereja kami sangat kena banget dampaknya khususnya dalam KKA. Dan pada saat COVID, KKA kami pun sempat berjalan sebentar, tetapi akhirnya semuanya tidak aktif lagi. Nah, di masa KKA kami yang tidak aktif ini, Gembala Sidang dan tim juga kami terus berpikir bagaimana ya caranya. Akhirnya pada tahun 2020 melalui Zoom kami mengadakan seminar online tentang KKA ya, yang pada saat itu disampaikan oleh pendeta Yohana. Nah, setelah kami mengikuti seminar Zoom pun kami masih terus ngobrol, kami masih terus berbicara dengan para tim yang ada bagaimana caranya agar KKA yang sudah tidak aktif ini boleh kembali aktif dan menjadi KKA yang sehat dan KKA yang kuat. Nah, akhirnya di tahun 2023 dari Departemen KKA Daerah Jawa Barat ya mengadakan pelatihan KKA untuk wilayah yang ada di Jawa Barat. Dan puji Tuhan di wilayah Bandung diadakan pelatihan dan kami mengutus beberapa leader, beberapa anggota untuk ikut ambil bagian di dalam pelatihan KKA tersebut. Kurang lebih 5 kali pertemuan, saya ingat 5 kali pertemuan kami mengikuti dengan setia, kami belajar banyak hal, dan setelah selesai framework diberikan Google Form untuk pendampingan selanjutnya. Akhirnya kami sangat excited dan kami langsung mengisi form, kami mau didampingi. Wow, itu sangat menggairahkan kami ya, karena kami mau didampingi oleh KKA daerah dan juga teman-teman dari nasional yang pada semuanya adalah dari Bethlehem juga ya. Mereka datang dan mendampingi kami, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, di dalam pendampingan KKA inilah kami belajar, kami mulai menata ya bagaimana memulai KKA yang baik, bagaimana kami meraise leader dan sebagainya. Dan setelah itu kami kembali lagi berkumpul dengan pemimpin dan anggota-anggotanya untuk berbicara tentang oikos yang akan kami jangkau ya. Karena KKA adalah sesuatu yang sangat baru bagi gereja kami dan itu bukan hal yang mudah tentunya ya bagi mungkin bagi beberapa orang tertentu merasa bahwa apa sih ini KKA, ya udah KKA dulu juga sudah nggak berhasil, sepertinya untuk apa lagi sih kita memulai KKA. Tetapi puji Tuhan kami mulai menjelaskan tentang framework yang kami dapatkan dan akhirnya pelan tapi ya masih terus belajar sampai saat ini kami bisa memulai KKA dan kami mulai berbicara tentang oikos kami ya. Karena kerinduan dari Gembala Sidang agar semua jemaat yang ada di New Life itu terkoneksi di KKA, baik yang di pusat Bandung maupun yang di cabang Taman Pemuka Tapang, agar semua jemaat ini bisa terkoneksi di dalam KKA, bisa mengambil bagian dalam KKA, karena ini adalah cara yang terbaik untuk pemuritan, sehingga jemaat yang mungkin sudah setia bertahun-tahun, mereka semakin mengalami perubahan hidup dan perubahan peran terjadi. Dan saya sangat percaya kalau perubahan peran terjadi, wow, itu gerakan yang luar biasa juga akan terjadi di gereja lokal tersebut. Nah, akhirnya kami mulai berbicara tentang oikos. Oikos yang ingin kami jangkau pada waktu kami berbicara adalah oikos yang belum terkoneksi di dalam life group. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka yang belum terkoneksi dalam life group yang ada di jemaat ini, agar mereka mau semua bergabung di dalam life group. Dan berikutnya, oikos yang berikutnya adalah oikos yang tidak bergereja. Mereka yang Kristen, menyebut diri mereka Kristen, tetapi mereka tidak pernah ibadah. Ibadahnya mungkin hanya pas Natal ya, pas Paskah juga kadang nggak datang gitu ya. Nah, mereka ini yang ingin kami jangkau. Dan berikutnya adalah oikos yang benar-benar belum mengenal Tuhan ya, dari suku Kedar, dari atau Buddha, Hindu dan sebagainya. Dan mulai saat itu kami berdoa, kami juga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kakak dari misi luar negeri tentang OME, bagaimana menjangkau
jiwa, anak-anak muda pun excited untuk menjangkau jiwa melalui training yang mereka terima pada saat itu. Dan puji Tuhan, setelah berjalannya waktu kami melihat justru di gereja kami yang bergeraknya sangat kuat di KKA adalah dari anak-anak muda. Ya, anak-anak muda di gereja kami sangat excited di dalam menjalankan KKA. Mereka juga terus melakukan penginjilan pada saat selesai mereka mengikuti pelatihan, dan itu pun ada dampak yang kami rasakan. Dan ini adalah pendampingan KKA yang kami terima, ya, yang dari teman-teman Bethlehem dan juga KKA nasional dan daerah itu di sekitar bulan April. Nah, setelah pendampingan KKA ini, ya, kami akhirnya sudah mempunyai 12 KKA. Ya, apakah mudah dengan 12 KKA ini? Untuk kami memulai 12 KKA ini tidak mudah, ya, tidak mudah Bapak Ibu, ya, karena masih ada beberapa orang yang sepertinya belum bisa menerima dengan open, ya, tentang KKA ini. Tapi puji Tuhan, setelah mereka melihat ada progres, ya, khususnya dari anak-anak muda, ada progres, ya, wow, KKA bertambah, terjadi multiplikasi. Akhirnya dari yang mulai tadinya kurang setuju, ya, boleh saya katakan dengan KKA, dan puji Tuhan mereka melihat ada hasil yang baik, dan mereka pun akhirnya mulai tergabung di dalam KKA, ya, khususnya orang-orang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, dan puji Tuhan mereka pun bisa terkoneksi dan bergabung di dalam KKA. Begitu juga dengan salah satu GSJ cabang kami di Taman Popo Katapang, yang tadinya KKA-nya pun sempat tutup, dan puji Tuhan ketika melalui pelatihan, melalui framework yang kami terima, melalui pendampingan, akhirnya KKA di gereja cabang Taman Popo Katapang sudah memiliki 3 KKA. Nah, apa yang menjadi dampak dengan adanya pertumbuhan di dalam KKA? Apa dampaknya dengan multiplikasi yang ada dalam KKA yang dirasakan oleh puji Tuhan melihat bahwa 216, ini saya pakai yang terdaftar aja, ya, yang sudah terkoneksi dengan LG kurang lebih 65%. Ada 131 orang yang sudah terlibat di dalam, sudah terkoneksi di dalam KKA. Dan kami terus masih mendorong dan berharap agar semua jemaat bisa terkoneksi di dalam KKA. Dan dampak yang sangat terasa banget bahwa mereka yang tadinya berkata bahwa saya sulit, saya nggak bisa melakukan ini dalam pelayanan, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa sharing dan sebagainya. Puji Tuhan, melalui KKA mereka mengalami perubahan peran yang luar biasa, dan yang tidak bisa menjadi bisa, dan akhirnya mereka pun memiliki hati yang mau menjangkau jiwa, ya. Walaupun saya mau katakan kami belum sempurna, kami masih terus belajar, kami masih terus didampingi juga dari KKA daerah maupun dari nasional sampai saat ini, karena kami mau melihat progres yang terus lebih maju lagi dari gereja New Life. Begitu juga dengan cabang yang ada di Taman Popo Katapang, ya, puji Tuhan kami melihat perkembangan mereka juga luar biasa. Melalui KKA terjadi penjangkauan jiwa, terjadi penambahan jiwa, dan ini data yang saya bagikan awal tahun, ya, tapi saya mendengar dari pendeta Ian dan pendeta Siti bahwa jemaat mereka sekarang sudah semakin lebih banyak lagi, dan puji Tuhan sudah melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Dan di jemaat di cabang kami ada sekitar 20 yang sudah ikut ambil bagian di dalam KKA. Dan puji Tuhan, suatu saat kami pun diundang oleh teman-teman dari Bethlehem, karena kami didampingi dari Bethlehem juga. Dalam bulan komunitas kami diundang. Wow, itu kami share dalam tim kami. Oke, kita mendapat undangan nih dari Bethlehem untuk menghadiri bulan komunitas. Mereka sangat excited, dan akhirnya kami mengutus beberapa orang bersama dengan pendeta Ian dan pendeta Siti mendampingi mereka
ke Bogor, mereka melihat bagaimana dalam komunitas, mereka melihat, mereka menangkap api itu ya, dan mereka bawa ke Bandung. Dan puji Tuhan, tahun lalu, tahun 2024, kami sudah melakukan hal yang sama di bulan komunitas di GSJA New Life. Dan melalui bulan komunitas ini kami melihat ada jiwa-jiwa, ada jemaat lama yang mengisi form untuk rindu terkoneksi dalam kelompok sel, dalam KKA sesuai dengan wilayah mereka masing-masing ya. Dan sampai tahun ini pun kami sudah melakukan bulan komunitas yang kedua, dan puji Tuhan kami melihat anak-anak muda di gereja kami begitu semangat, bahkan orang-orang muda pun terus semangat, dewasa muda dan orang dewasa pun kami terus semangat menjalankan KKA. Ini adalah beberapa kegiatan di bulan komunitas GSJA New Life. Dan pada bulan April kemarin kami combine service bersama-sama dengan gereja cabang. Semua acara dipegang oleh departemen penjangkauan di gereja kami yang menjadi bagian dari KKA. Kami bersama-sama melakukan kegiatan ibadah padang bersama, dan itu luar biasa. Kami bisa sharing dari satu KKA dengan KKA yang lain, having fun bersama, dan kami terus saling mendorong, menguatkan agar tetap semangat untuk menjalankan KKA. Jadi ini adalah KKA gabungan yang kami lakukan bersama-sama, dan ini adalah beberapa foto tambahan kegiatan-kegiatan dari KKA kami, Youth Alive. Kita lihat di sini KKA kami ada dari kaum muda, ada sekitar 5 KKA ya, dan mereka masih terus berusaha untuk membuka KKA lagi yang lain di beberapa daerah, khususnya di Bandung ini karena banyak universitas, banyak mahasiswa pendatang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini yang punya anak ada di Bandung ya, mari silakan minta mereka untuk bergabung bersama dengan New Life ya, sekalian dipromosi New Life ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini kegiatan youth dan ini kegiatan yang adult yang mereka lakukan. Ini adalah kegiatan kaum muda dari gereja cabang PKK. Ini adalah kaum wanita, ada kaum wanita Blessed dan kaum wanita Priscilla, dan ini adalah kaum pria di gereja yang pusat dan juga gereja cabang. Nah, jadi ini adalah KKA, kegiatan-kegiatan KKA yang kami lakukan. Dan saya mau pesankan sedikit ya buat semua hamba-hamba Tuhan, ini bukan berkhotbah untuk merasa bahwa saya sudah tahu, enggak ya, cuma saya ingin berbagi bahwa memang untuk memulai sesuatu yang baru itu tidak mudah, ada tantangan yang kita hadapi, tetapi saya percaya kalau kita tahu visi gereja kita mau kemana, itu akan menggerakkan kita, akan mendorong kita untuk kita tetap semangat di dalam menjalankan KKA, walaupun tantangan itu mungkin banyak yang kita hadapi, khususnya bagi teman-teman yang sudah ikuti framework KKA. Mari semangat bersama dengan timnya, bagaimana supaya kita membangun KKA di gereja kita menjadi KKA yang sehat dan kuat seperti yang disampaikan oleh ya Pastor Yanti tadi. Karena KKA yang sehat yang kuat itu akan berdampak luar biasa. Dan saya percaya dan sudah melihat bahwa pemuritan itu menjadi sangat-sangat efektif melalui KKA di gereja kita masing-masing. So, apapun tantangan yang kita hadapi teman-teman hamba Tuhan semua, mari kita tetap semangat ya, karena ini adalah hati Tuhan untuk menjangkau jiwa, banyak jiwa dimenangkan, dan saya percaya gereja kita pun akan mengalami suatu dampak yang luar biasa. Bukan hanya dampak pertumbuhan jiwa, tentunya ada dampak yang lain, dampak finansial juga, itu akan mempengaruhi di dalam gereja kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita bersama-sama ada di halaman yang sama, berjalan bersama-sama untuk melihat Allah bekerja dengan luar biasa, terjadi multiplikasi, terjadi terobosan demi terobosan di dalam KKA di gereja kita